Iya, bisa di stop share, Pak. Iya. Demikian Bapak penguji dan juga Ibu mentor presentasi dari Pak Widodo Esti Nugroho terkait pelaksanaan aksi perubahan yang sudah direncanakan dan disetujui pada saat seminar rancangan aksi perubahan 2 bulan yang lalu. Monggo selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mentor, Bu Camat untuk bisa memberikan testimoni Bu kepada kami terkait yang sudah disampaikan Pak Widodo itu yang sebenarnya seperti apa Bu. Nah ini mungkin juga terkait kemanfaatannya dan yang lain-lain. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Coach Dr. Anda Eni Setiawati MT, yang saya hormati Bapak Penguji Insinyur Subangkit Mulyono MED, yang saya hormati peserta diklat PKP 3 Bapak Widodo Esti Nugroho AMD. Pak Widodo di syukur pada Allah. Mute Pak Widodo. Pak Widodo di mute biar nggak menggema. Nah, sudah, monggo. Puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka. Saya selaku mentornya Mas Dodo, beliau di diklat ini membuat judul peningkatan layanan kepegawaian melalui aplikasi berbasis desktop Sistem Informasi Penjagaan Kepegawaian yang disingkat SIJAKA pada Kecamatan Rowokle, Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu Coach dan penguji, perlu kami sampaikan bahwa kami mendukung sepenuhnya terhadap rancangan aksi perubahan ini. Dukungan yang kami sampaikan berupa supporting dana, supporting waktu, supporting staff, ya, dan karena gini, aksi perubahan ini mendukung visi misi Bupati Kebumen pada misi pertama, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif, serta penerapan e-governance dan open governance terintegrasi. Dan ini sejalan dengan sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen. Kami selaku jajaran struktural dan fungsional di Kecamatan Rowokle senantiasa supporting tim sehingga proyek leader Mas Dodo akan bekerja secara teamwork. Kemarin sudah dilakukan. Dan proyek leader juga sudah kami arahkan per milestone dan bahkan dalam jangka menengah dan jangka panjangnya agar bisa diaplikasikan oleh siapapun usernya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini Mas Dodo ini kebetulan sudah promosi jabatan dari Kasubag Umpok menjadi KCPM. Dan aplikasi ini insya Allah itu sudah bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang nantinya menggantikan Mas Dodo selaku Kasubag Umpok. Gitu. Karena memang aplikasi ini dirasa memang diperlukan untuk pengurusan kepegawaian di Kecamatan Rowokle. Sekali lagi, aplikasi ini sangat bermanfaat bagi organisasi dan unit kerja. Bahkan aplikasi ini bisa direplikasi oleh pengelola kepegawaian pada OPD lain. Ini sudah kita cobakan, Ibu. Artinya kemarin kita sudah konsultasi juga ke BKD, dulu namanya BKD, sekarang BPKD. Beberapa kecamatan itu akan mencoba nyontoh ataupun mereplika aplikasinya Mas Dodo ini. Karena memang aplikasi ini dirasa mudah, berbasisnya itu desktop bukan Android, sehingga teman-teman yang memang bertugas selaku petugas kepegawaian itu bisa memanfaatkan. Demikian Ibu testimoni kami dan beberapa testimoni teman-teman itu sayangnya tidak tervideokan dan mohon maaf tadi harusnya Mas Dodo itu menyampaikan tapi terkendala ini karena itu masuk di paparan dan tidak disiapkan dalam YouTube-nya. Tapi di YouTube sudah ada
link sudah dibagi dan itu kemarin juga sudah diskusi dengan beberapa pengguna yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bu Camat. Sudah disampaikan kepada kami terkait testimoni kegiatannya Pak Widodo, ya Ibu. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Penguji. Pak Bangkit, monggo Pak. Terima kasih Bu Eni, yang terhormat Bu Camat Rawokle, dan Pak Widodo sebagai peserta yang berbahagia. Saya mempunyai 4 kelompok pertanyaan. Yang pertama tentang capaian, yang kedua tentang nilai-nilai kepemimpinan, nanti kami cross-check dengan Ibu Mentor, kemudian juga manfaat, serta rencana tindak lanjutnya. Ada beberapa yang lain juga sama. Oke, yang pertama, jadi capaian itu akan saya ukur dengan tujuan dan kesimpulan. Kalau pelaksanaannya silahkan. Di tujuan, saya sudah baca, yaitu tersedianya aplikasi tentang substansi, tersedianya manual book, kemudian tersedianya uji coba, laporan uji coba. Ini sudah dilaksanakan belum, Pak Widodo? Sudah ada hasilnya belum? Mute-nya dibuka, Pak. Di unmute. Untuk aplikasi sudah. Ya, memang sudah. tadi, tapi belum saya tampilkan tadi. Manual book. Manual book ada, sudah. Sudah. Terus uji coba, laporan uji coba. Laporan uji coba kami cuma notulen, Pak. Nah, sudah diuji coba kan belum? Sudah, Pak, dicoba sama pengelola kepegawaian. Tapi sudah ada laporannya belum? Laporannya cuma bentuk notulen. Nah, silakan, yang penting tujuannya itu ada 3 itu harus sudah tercapai. Kalau nggak tercapai berarti capaiannya belum. Harusnya ada laporan khusus untuk uji coba. Artinya tidak sekedar notulen, tapi juga hasilnya uji coba gimana. Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak aplikasinya, kan gitu kan? Pak. Nah, sekarang gimana? Di kesimpulan tidak ada yang jawab sama sekali. Kesimpulannya Pak Widodo itu harusnya jawab tujuan. Tapi kesimpulannya tidak menjawab tujuan. Tolong kesimpulannya diperbaiki menjawab tujuan. Karena tujuan dan kesimpulan itu seperti mur dan sekrup. Iya, Pak. Ya kan? Jadi nanti di kesimpulan, misalnya terbentuknya atau terbuatnya aplikasi. Nah, silakan aplikasi apa. Yang kedua, adanya terbuatnya manual book. Ya kan? Iya. Yang ketiga, adanya laporan uji coba. Lah, laporan uji coba harus dilampirkan, bukan notulen. Pak. Ya kan? Yang nanti di dalam laporan uji coba itu menyatakan bahwa aplikasi ini bisa dilanjutkan atau tidak. Dan atau tingkat keberhasilannya, maaf. Kalau yang dilanjutkan atau tidak tergantung dari mentor, dari atasan. Tapi kalau laporan uji coba itu secara teknis sesuai dengan keperuntukannya tidak. Ya kan? Gimana membuat dibuat laporan lagi ya berarti? Iya, Pak. Kemarin saya kepikiran mau bentuk laporan apa nih. Harus dicoba. Soalnya tujuannya ada dan nanti kesimpulannya ya 3 itu kesimpulannya tentang terbentuknya aplikasi, tentang terbentuknya manual book, dan tentang laporan uji coba.